knowledge is power gitu ya. Jadi kalau kita punya pengetahuan ya itulah power kita gitu. Kalau membaca zaman sekarang itu susahnya nunggu waktu luang. Ya, Jadi sih. harus meluangkan waktu. Karena kan butuh fokus time juga ya kalau lagi baca ya. Jadi aku suka bilang kalau agama itu kan sebetulnya hal yang sifatnya personal antara kita sama Yang Maha Kuasa. Banyak hal-hal yang sebetulnya tidak bisa terlalu spesifik kita jawab gitu. Hai Moms and Dads, welcome to YouTube channel Mothercare Indonesia. Hari ini bersama saya Jasmine, kita kembali lagi di acara podcast Keluarga Modern Parent. Keluarga Modern Parent hadir untuk Moms and Dads yang membutuhkan support kehidupan parenting dan keluarga ala Modern Parent. Di sini, Moms and Dads bisa mendapatkan cerita seru, informasi bermanfaat, dan juga pengalaman hidup menarik langsung dari sumbernya. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan narasumber yang akan membahas topik yang seru banget nih, yaitu ada Kak Putih Karina Puar, seorang ilustrator, penulis, content creator, dan juga founder dari community Bu Ibu Baca Buku Club. Nah, mungkin Kak Putih boleh disapa dulu nih penonton podcast kita. Halo Moms and Dads. Hari ini sih kita lebih pengen ngebahas aja nih tentang inspiring story about Putih Puar nih. Kalau misalnya Moms and Dads pernah lihat di Instagram, username-nya @byputih ya? @byputih. Nah, pertama-tama aku pengen nanya dulu nih ke Kak Putih nih, cerita awal mula hobi menggambar dan menemukan minat menjadi ilustrator nih Kak. Iya, jadi mungkin di sini Mbak Jasmine atau Mom and Dad taunya aku seorang ilustrator gitu ya, dan juga pernah menulis komik Persatuan Ibu-Ibu. Jadi emang kayak suka membawa ibu-ibu nih, makanya cocok nih mampir ke podcast Mothercare. Jadi memang sebenarnya aku udah suka gambar dari dulu, dari kecil, dari SD. Cuman kan pada zamannya gitu ya, kalau orang tua aku tuh jadi tukang gambar gimana nih, nanti mau kerja apa gitu. Jadi industri kreatif belum kayak sekarang. Ya udah, akhirnya aku menjadikan gambar sebagai hobi, tapi sebenarnya nggak kuliah yang berhubungan sama desain ataupun seni. Oh, oke. Nah, ngomongin kuliah nih, emang Kak Putih kuliahnya apa sih Kak dulu? Wah, ini kalau yang belum tahu tuh suka kayak kaget gitu. Geologi, aku teknik geologi. Agak jauh ya dari menggambar dan juga geologi. Iya, jauh-jauh. Atau mungkin dulu pas kuliah ada mata kuliah yang mengharuskan menggambar juga nggak sih kalau geologi? Tapi ada, menarik. Jadi kalau geologi itu walaupun judulnya teknik, tapi dia itu ada mata kuliah kristalografi, mineralogi, sama fosil-fosil, paleontologi. Nah, jadi lumayan kalau kita punya kemampuan visual yang cepat ingat, cepat kebayang 3D, itu cukup membantu sih gitu. Jadi termasuk kayak kalau lagi praktikum gambar fosil tuh aku termasuk yang rapi. Karena mungkin itu jadi salah satu mata kuliah yang refreshing juga kali ya buat Kak Putih, karena ini hobi gue nih. Jadi ya udah, aku coba menggambar yang sebaik mungkin ya. Nah, tapi abis kuliah geologi itu Kak Putih sempat kerja di bidang yang sesuai dengan jurusan kuliahnya nggak, atau langsung jadi ilustrator dan penulis gitu? Sempat. Jadi aku tuh sempat 5 tahun kerja sebagai geologis. Sempat ada di jalan yang benar. Dan aku sempat kerja di field juga, jadi well site geologist yang memang benar-benar kerja di pengeboran gitu. Tapi setelah 5 tahun kan aku nikah, terus LDR sama suami, terus hamil. Jadi memang keputusannya adalah kayaknya ya udah, karena hamil jauh-jauhan, akhirnya aku resign. Nah, pas resign itulah aku memutuskan untuk ya udah nih, kita lanjutin aja hobi, dan waktu itu udah mulai bikin side project sih, nerima-nerima. Dulu belum ada Canva atau yang gitu-gitu ya, jadi dulu udah mulai UMKM, misalnya ada yang open PO catering atau apa, nah itu aku bikinin gambarnya gitu. Nah, baru setelah resign, sambil ngurusin anak di rumah, yaitu sambil jadi ilustrator. Oke, nah berarti dulu tuh lebih dulu jadi ilustrator atau penulis dulu?
Sebenarnya kalau nulis aku tuh juga udah suka nulis dari SMP tuh udah suka ngeblog. Jadi kalau ditanya kok sebenarnya kan ada titel sebagai konten kreator. Nah sebenarnya aku juga bikin konten digital itu berarti udah dari 2002. Dari aku SMP tuh aku emang suka nulis di blog. Jadi kalau ditanya duluan mana, mungkin kayak sebenarnya duluan nulis. Cuman memang kayaknya orang lebih ada kekhasan begitu lihat si Putih ini kalau storytelling dia ada ilustrasinya gitu dan biasanya agak receh ya. Karena kan nulisnya juga komik ya tadi yang Kak Putih sempat ceritain. Nah mungkin mau tahu lebih detail lagi nih tentang buku yang udah Kak Putih tulis. Ada berapa sih bukunya dan bukunya tuh tentang apa gitu Kak? Jadi tahun 2018 itu aku ngeluarin nulis dan menggambar kayak graphic novel gitu, judul bukan graphic novel ya, buku berilustrasi yang tulisannya sedikit-sedikit tuh kayak lagi ngetren banget pada masa itu, judulnya Happiness is Homemade. Itu sebenarnya kalau dibuka setiap halaman tuh cuman ada isinya tulisan sedikit tentang kebahagiaan yang kita temui setiap hari yang kecil-kecil gitu, kayak misalnya naik KRL terus Toto dapat duduk gitu. Nah itu tuh kan kayak kebahagiaan yang kecil tapi ya itu bikin kita senang gitu. Itu berharga banget ya buat pejuang KRL buat pejuang KRL anchor gitu. Mungkin mom and dad di sini enggak, tapi maksudnya itu secara umum gitu. Lumayan mungkin kalau ibu-ibu tuh merasa relate-nya adalah kalau misalnya udah jadi ibu-ibu kan agak susah ya kalau misalnya kita harus berpetualang lagi ke tempat yang jauh, tapi begitu sama anak tuh ya kadang-kadang kalau kita lagi sedih meluk anak tuh udah cukup gitu. Terus ada komik Persatuan Ibu-Ibu di tahun 2018 juga, yaitu sebenarnya lebih banyak curhat aku sih. Waktu itu aku melahirkan anak pertama 2016, terus aku curhat-curhat soal kayak banyak hal yang kita pikir jadi ibu itu sesuatu yang natural, kayak misalnya menyusui gitu kan, itu kita pikir tuh langsung aja gitu kan, kalau di iklan-iklan kan kayak timbang-timbang anakku kayaknya menyusui itu indah banget, pas dijalanin kan ya ampun ya heboh banget gitu ya, moms nih pasti jadi itu yang aku ceritain gitu, bahwa sebenarnya tapi sebenarnya itu di satu sisi menguatkan teman-teman ibu-ibu bahwa kalau kita nggak langsung tune in sama kehidupan motherhood, it's okay dan ya memang kayak gitu. Oke, berarti bukunya inspiring ya, maksudnya bisa dicari juga nih sama moms and dads yang mungkin pengen tahu tentang kehidupan ibu-ibu tadi ya melalui komik itu, sama juga yang Happiness is Homemade, mungkin ibu-ibu di sini yang lagi jenuh atau lagi pengen cari hiburan, sesimpel cari bukunya Kak Putih mungkin bisa menemukan kebahagiaan yang simple-simple ya Kak Putih ya. Oke, nah tadi kan juga sempat ngomongin tentang founder community Ibu-Ibu Baca Buku Club. Nah itu tuh boleh juga dong Kak diceritain nih tentang community-nya. Jadi sebenarnya Ibu-Ibu Baca Buku Book Club itu mungkin biar abis itu nggak susah boleh dipanggil BBB. Ibu Baca Buku. Jadi sebenarnya itu adalah satu komunitas yang aku mulai gitu ya di 2018. Komunitas itu tuh memang sebenarnya tujuannya gitu ya, visinya adalah pengen memberdayakan lebih banyak perempuan Indonesia, khususnya ibu-ibu, melalui kemampuan literasi dan berpikir kritis gitu. Kenapa? Apa sih hubungannya pemberdayaan sama baca buku gitu? Jadi kan sebetulnya mungkin banyak juga yang udah tahu atau sering dengar knowledge is power gitu ya. Jadi kalau kita punya pengetahuan, itulah power kita gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendapat pengetahuan itu sebetulnya kan kemampuan literasi itu sangat penting gitu ya. Bagaimana zaman sekarang sebenarnya semua informasi itu udah ada gitu. Ada podcast, ada buku apalagi gitu ya, buku, konten. Nah, cuman bagaimana kita bisa mengolah semua informasi itu supaya menjadi relevan untuk hidup kita dan kemudian bisa bermanfaat gitu buat hidup kita. Nah mungkin kayak moms gitu ya di sini berasa kalau misalnya lagi nyari informasi tentang empati aja, itu kan bisa banyak banget ya pendapat ahli apa segala macam, atau bahkan mungkin
informasi-informasi yang sebetulnya nggak kredibel. Nah, kalau misalnya kita terlatih memiliki kemampuan literasi dan berpikir kritis, harapannya nanti keputusan-keputusan yang kita ambil di rumah itu juga jadi lebih baik gitu. Jadi anak kita dapat gizinya baik gitu kan, terus tumbuh kembangnya baik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sama yang kedua adalah selain soal bisa mengambil keputusan yang lebih baik, kita juga percaya bahwa anak-anak itu adalah peniru ulung. Jadi kalau di sini Moms and Dads, kalau pengalaman saya gitu ya ngobrol-ngobrol sama komunitas, kalau ditanya mending anaknya nonton YouTube atau baca buku, pasti pada milih, ya aku pengen dong anakku suka baca buku gitu. Nah tapi dicontohin nggak di rumah gitu. Jadi sih harapannya ibu-ibu yang ikutan community ini mendapat manfaat buat mereka juga, tapi akhirnya mereka menjadi role model juga buat anak-anaknya gitu. Wah, nice banget. Dan itu komunitinya udah berapa lama tuh Kak Putih bangun? Dari 2018 ya, berarti sekarang jalan tahun ke-6. Wah, keren. Kalau misalnya ada yang mau gabung tuh gimana sih Kak Putih? Karena kan audiens Mother Care kan mostly juga ibu-ibu kan. Mungkin di sini memang ada yang punya hobi baca buku, tapi pengen nyari temen buat sharing juga nih mengenai buku-buku yang lagi baru-baru dan juga inspiring mungkin. Bisa follow di @BBB Book Club. Jadi B-nya BBB Book Club. Nanti di situ ada linknya sih kalau misalnya mau join jadi BBB Best Friends and Family bisa gitu. Dan kalau di kami tuh nggak walaupun orang tuh suka mikir kalau Bu Ibu baca buku book club itu pasti ngomongin soal parenting atau buku masak ya atau buku menjahit ya gitu. Nggak juga gitu. Jadi sebenarnya justru kalau di sini ada moms yang ngerasa, aku kok sejak jadi ibu tuh jadi jarang punya teman untuk ngomongin hal-hal yang misalnya ada kan ibu-ibu yang suka sebenarnya dulu mungkin kuliahnya politik atau kuliahnya tuh jurusan sastra gitu kan. Nah, di sini tuh kita banyak membahas hal-hal yang di luar parenting aja gitu. Itu sih. Oke. Nah, kan sekarang nih udah banyak banget kayak short video yang kayak di Reels, di TikTok atau juga YouTube Shorts gitu kan. Nah, aku sendiri pun ngerasa kadang kayak kita nonton film berjam-jam tuh kayak cepet bosen ya, kayaknya lebih senang liatin video itu. Nah, gimana ya caranya biar kita tuh tetap bisa balik lagi, nggak apa-apa serba instan gitu, jadi tetap sabar baca buku satu-satu, nyari sumber yang lebih kredibel. Nah itu gimana sih Kak Putih cara membangkitkan kembali gitu loh kemampuan literasi kita untuk membaca gitu? Itu memang agak tricky ya, karena kan sebetulnya membaca itu orang suka mikir, ya udahlah kalau dari dulu SD juga udah bisa baca kan. Tapi sebetulnya untuk membaca kritis gitu ya, yang kalau tadi kita bilang untuk kemampuan literasi, mencari sumber-sumber yang kredibel dan kemudian mengaitkan gagasan supaya relevan nih sama kehidupan kita, itu sebetulnya kayak olahraga tuh juga butuh dilatih gitu. Ada stamina kita untuk membaca tuh sesuatu yang perlu dilatih. Apalagi misalnya kalau bukunya agak berat, semakin kita sering terpapar sama kata-kata yang cukup berat tuh, kita semakin cepat sebetulnya membacanya. Tapi kalau misalnya kita nggak biasa kan jadi kayak, aduh ini kok susah banget ya, apa sih, udah deh buka Instagram aja gitu. Nah, jadi memang sebenarnya satu, terima dulu bahwa memang ini bukan proses yang mudah gitu. Kalau dulu kita, dulu aku baca Harry Potter tuh sebentar aja gitu kan. Pastinya ada nih moms Potterhead di sini mungkin ya suka nonton Harry Potter, baca Harry Potter cepet selesai. Nah, kok sekarang sulit ya? Mungkin karena memang nggak dilatih. Nah, kalau tips dari aku atau dari BBB biasanya kalau kita ditanya kita selalu bilang, coba jangan langsung punya ekspektasi baca buku yang tebel banget lagi atau yang sulit lagi. Mulai dari yang tipis aja dulu gitu. Jadi yang tipis dan yang kita minati gitu. Apa sih yang mungkin lagi merasa relate buat diri kita gitu. Kalau di BBB biasanya ibu-ibu itu paling suka dan paling engage itu sama buku-buku yang tentang mental health atau tentang self improvement gitu. Tapi nggak yang terlalu berat ya gitu. Nah jadi itu nggak apa-apa tuh yang tipis-tipis atau mungkin yang buku quotes dulu gitu, itu nggak apa-apa. Jadi kita merasa oh iya ya kita engage lagi sama buku. Nah baru nanti habis itu ditingkatkan pelan-pelan gitu. Biasanya sih kita bilang memang kalau membaca zaman sekarang itu
susahnya nunggu waktu luang. Ya, jadi sih. harus meluangkan waktu. Karena kan butuh fokus time juga ya kalau lagi baca ya. Dan sebenarnya kan pilihan kita banyak ya. Kalau dulu mungkin at least zaman aku anak-anak gitu ya, misalnya kita nonton kartun ya udah nunggu minggu pagi jam berapa sampai jam berapa, tapi di luar itu ya cari hiburan aja, jadi ya baca komik, baca buku. Nah kalau sekarang kan sebenarnya kayak anak-anak maupun orang tua tuh anytime anywhere tuh bisa mengakses hiburan yang sifatnya lebih bite size kan, jadi memang perlu diluangkan waktu sih. Oke, I see. Nah mungkin sekarang aja nih kita, misalnya namanya juga ibu-ibu, udah banyak kegiatan di selain ngurus anak ya gitu ya, maksudnya kadang baca grup WhatsApp aja, kalau udah ketinggalan kayak, aduh apa sih informasinya gitu loh. Kadang sebenarnya pada di atas udah ada, cuma tinggal pelan-pelan scroll aja, baca satu-satu gitu. Kadang mulai dari situ aja sebenarnya kadang udah banyak kayak aduh nih kenapa sih nggak dibaca gitu loh. Kadang aku suka merasa kayak gitu. Kadang di grup keluarga nih misalnya kayak padahal udah ada informasinya di atas, terus kadang di bawah ada tante-tante yang kayak apa sih maksudnya jadi gitu. Maksudnya apa? Jadi intinya apa sih? Jadi sebenarnya pengen aja sih, maksudnya ternyata tuh yang udah tua aja tuh maksudnya ibu-ibu tuh banyak yang masih bisa baca buku gitu. Jadi sekarang maksudnya aku yang belum berkeluarga nih jadi ngerasa kayak harusnya waktuku lebih banyak nih untuk baca buku dan juga mencari informasi, nggak cuma sekedar dari internet aja gitu. Sebenarnya baca buku juga bukan hal yang old school nggak sih? Kadang orang ngerasa kayak ngapain sih masih baca buku, emang masih zaman ya? Masih ada kan yang kayak gitu pasti? Masih banyak, dan sebetulnya kalau misalnya kita mengacu ke misalnya studi-studi ilmiah gitu, sebenarnya kemampuan membaca buku itu untuk anak itu adalah hal yang sangat penting dan akan menurture skill-skill yang akan terpakai di masa depan. Contohnya apa? Contohnya fokus. Jadi kan kita udah berasa kan anak kita sekarang tuh pinter-pinter tapi cepat bosen, kurang gigih, kurang tekun. Nah sebetulnya membaca itu bantu melatih rentang atensi anak-anak. Terus udah gitu membaca itu apa bedanya membaca sama memang sih dengan konten digital gitu ya, misalnya di sosial media, dalam 1 menit mungkin kita udah bisa dapat poin dari suatu informasi gitu. Tapi kalau dengan membaca tuh bedanya apa sih? Kalau dengan membaca itu kan kita dapat train of thoughts-nya. Jadi misalnya ada studi yang bilang bahwa hasil penelitiannya A, B, C gitu. Tapi kalau dengan membaca buku, kita tuh jadi tahu ini yang nulis siapa, latar belakangnya apa. Terus bagaimana cara dia sampai pada kesimpulan itu gitu. Nah sebetulnya itulah yang melatih critical thinking anak. Nah kalau moms and dads juga coba googling, critical thinking itu selalu disebutkan sebagai top skills yang akan sangat dipakai dan dibutuhkan di masa depan untuk anak-anak gitu. Jadi karena kenapa zaman sekarang coba aja kalau kita mau ngapa-ngapain udah bisa nanya sama AI. Kalau zaman dulu aku sekolah masih disuruh ngafal itu ibu kota provinsi Jawa Barat, ibu kota apa. Kok sekarang kan udah nggak dibutuhkan lagi kan. Justru yang dibutuhkan tuh adalah bagaimana anak-anak bisa berpikir, membangun gagasan. Nah, itu kalau misalnya kita compare antara membaca buku kemudian mendiskusikannya, kalau kita compare sama cuman dapat video yang udah jadi, dia yang udah jadi itu dia hanya dapat jawaban, tapi dia tidak terlatih untuk apa yang harus saya tanyakan, bagaimana seharusnya saya menanyakan. Sekarang aja kalau kita mau nanya sama ChatGPT, pertanyaannya harus benar, ya nggak sih? Kalau nggak keluar dari jawaban yang kita pengen. Nggak detail jawaban dari AI-nya. Nah, makanya itu tadi yang aku bilang kalau moms and dads mencari di internet gitu ya, kayak dari World Economic Forum atau apa, critical thinking skills itu selalu jadi yang top, dan itu masih sangat relevan dibangun dengan membaca buku dan setelahnya ya didiskusikan sama orang tua. Oke, nah itu mungkin ya Moms kalau misalnya pengen anaknya sering-sering hobi baca buku, jadi Moms and Dads-nya juga harus mencontohkan di rumah, jangan kelihatan anaknya main handphone terus kali ya. Takutnya anaknya mikir kayak, mama aja di rumah main handphone terus, aku juga mau ikutan kayak mama gitu. Biasanya kan. Gitu, kalau anak kayak gitu ya. Kalau anak aku gitu ya. Jadi mungkin bisa diberikan buku-buku pengetahuan edukasi yang banyak gambarnya. Dulu kan kalau anak-anak kan seneng ngeliat warna-warna, gambar-gambar.
Jadi nggak semuanya, walaupun di YouTube memang semuanya udah ada ya, belajar ini, belajar itu, semua udah ada di YouTube secara visual, tapi mungkin kita sama-sama ke toko buku lagi, ngecek buku anak-anak, kita sama-sama bacain bareng kalau mau tidur atau lagi di waktu luang, biar untuk mengurangi screen time juga kali ya Kak Putih ya. Betul, dan ya memang kita sebagai orang tua tuh perlu meluangkan waktu sih untuk itu gitu. Ya memang apalagi kalau moms yang kerja pulang dari kantor tuh kadang-kadang udah capek gitu ya. I feel you, tapi kalau misalnya memang ada waktu bisa diajakin anak-anak diskusi sih gitu. Apa yang dibaca, menurut kamu gimana gitu, karena ya itulah sih yang tadi. Ya itu untuk melatih critical thinking-nya juga sejak dini ya. Nah, aku mau bahas tentang Kak Putih nih. Kak Putih kan juga seorang ibu ya, dan juga seorang istri. Sekarang anaknya ada berapa nih Kak, dan usianya berapa? Anak aku yang pertama 7,5 tahun. Tahun ini insya Allah 8 tahun. Terus sekarang lagi hamil, 37 weeks. Ini pas di syuting lagi 37 weeks nih. Pas tayang ini nggak tahu nih ya udah. Pas tayang mudah-mudahan ya sudah. Ya semoga lancar-lancar ya Kak nanti persalinannya ya Kak. Jasmine. Nah gimana sih nih Kak Putih membagi peran sebagai seorang ibu, seorang istri, dan juga kegiatan Kak Putih kan banyak nih ya sebagai part of community Bibi Book Club, terus tadi juga ilustrator. Nah itu gimana sih Kak cara membagi perannya? Jadi kalau aku kadang-kadang suka ngomong sama ibu-ibu, orang suka nanya gimana sih bagi waktunya gitu. Tapi sebenarnya dengan kita sebagai perempuan yang multi peran, itu tuh kadang-kadang bukan cuman masalah bagi waktu. Oh berarti kalau kita punya waktu 24 jam, 8 jam buat kerja, 8 jam buat keluarga, 8 jam buat tidur gitu misalnya. Itu tidak seperti itu gitu. Justru apalagi zaman sekarang itu banyak peluang, tapi juga banyak distraksi, ya memang kita harus menyadari dulu bahwa sebenarnya work-life balance atau bagaimana kita membagi peran itu bukan cuman kayak jungkat-jungkit yang kita harus semua setimbang nih berapa jam gitu, tapi gimana kita bisa fleksibel mengatur prioritas gitu. Jadi misalnya kalau lagi masa-masa anak ulangan, ya kita harus fokus ke anak dulu gitu. Oh anak-anak di ulangan umum gitu. Tapi kalau aku pribadi gitu ya, aku lagi ada deadline, anak aku lagi sekolah biasa, ya udah biarin aja dia nanti dianterin sama mbaknya. Ya aku fokus deadline kerjaan. Oh Bibi lagi butuh rekrutmen gitu. Ya kita fokus ke situ dulu gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita sebenarnya satu tahu tujuan kita apa aja yang mau di-achieve. Kemudian yang kedua, dari tujuan-tujuan itu, apa sih yang lagi mau kita prioritasin saat itu, menurut aku gitu ya. Nah terus udah gitu yang ketiga, yang orang sering miss itu adalah bagaimana kita disiplin menjalani apa yang udah kita rencanakan gitu. Yang suka aku rasakan, ini bahkan termasuk untuk aku sendiri, udah ada rencananya, udah ada to-do listnya, nanti deh lihat story orang-orang dulu, tahu-tahu udah sampai ujung aja gitu. Nah itu tuh suka kejadian kayak gitu. Jadi tadi sih sebenarnya menurut aku, tahu dulu objektifnya, apa prioritasnya, ya kemudian memang harus dilakukan dengan disiplin, nggak menunda-nunda gitu. Kalau aku sih mungkin gitu. Nah itu ya, disiplin itu sih memang yang sulit. Kadang di otak tuh kita udah kayak tulis ini itu sampai bikin jurnal atau bikin schedule lah, apa di remind di handphone, di Google Calendar ada, di Post-it ada, di buku diary ada. Tapi kalau misalnya nemuin satu waktu yang kayak bisa nih leha-leha dulu nih, kebablasan itu, gitu ya. I feel you juga moms kalau ada yang begitu. Berarti emang ya namanya manusia ya, semuanya sebenarnya sama aja gitu ya. Nah Kak Putih kan pasti banyak baca atau banyak referensi juga nih mengenai parenting, ya metode mengurus anak atau mengajarkan anak tentang sesuatu nih. Karena kita lagi di bulan Ramadan nih, aku pengen tahu aja sih gimana Kak Putih tuh mengajari anak mengenai puasa, mengenai ibadah gitu kan. Karena usianya juga udah mau masuk 8 tahun, pasti kan udah mulai diajarin pelan-pelan ya mengenai kegiatan-kegiatan beribadah. Kalau anak aku sih kebetulan sekolahnya di sekolah Islam. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya ritual, yaitu udah sangat terbantu dari sekolah, ada hafalan surat dan segala macam. Kalau aku pribadi justru di rumah kami lebih menekankan why-nya gitu. Kenapa sih kita itu
berpuasa gitu ya. Kenapa sih apa manfaatnya gitu. Jadi misalnya puasa itu sebetulnya secara untuk physical well-being dia bagus, untuk detoksifikasi, terus kemudian untuk membuat kita bisa berempati gitu ya sama saudara-saudara kita yang sangat sulit untuk mendapatkan makanan gitu. Terus kemudian juga soal bagaimana kita juga jadi bisa lebih punya kesempatan untuk fokus, kan kalau bulan Ramadan pasti kita meminimalisir aktivitas yang lain kan, nah berarti itu memang waktunya kita dikasih kesempatan untuk beribadah gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya prinsip itu yang justru kami tekankan supaya dia juga ngerasa ini tuh ada manfaatnya dan timbul kecintaan gitu. Jadi sebetulnya ini adalah perintah Allah yang memberikan manfaat untuk kita gitu. Terus udah gitu yang pasti sih yang namanya juga anak-anak ya. Dari kami sih nggak ada kayak misalnya hukuman atau kalau puasanya full nanti dapat sepeda gitu, itu enggak sih. Tapi kita lebih kayak kita semangatin gitu. Terus pasti ada masa-masa dia kayak, "Duh, tapi aku haus banget, aku lapar banget," gitu. Pasti itu kan namanya juga anak-anak kan, terus gitu. Tapi paling kita bilang memangnya nggak sayang gitu. Coba tidur dulu karena jadi mungkin fokusnya kalau di awal-awal masih kecil gini belum akil balik, kita berharap dia mendapatkan kesan yang hangat dan menyenangkan dulu soal bulan Ramadan. Jadi dia bulan Ramadan ini bulan yang aku senangi, tunggu-tunggu walaupun lapar, tapi ya kita timbulkan kecintaannya dulu. Apalagi kan biasanya kalau Ramadan banyak tradisi-tradisi yang kayak sore-sore cari takjil atau siap-siap buat lebarannya kan, nanti kan menyenangkan banget kan, belanja ini itu di rumah, siapin dekorasi-dekorasi apa gitu. Nah mungkin karena sekarang kan makin kesini anak-anak tuh makin kritis juga kali ya, banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai agama yang mau nggak mau kita harus jawab secara relevan dan juga masuk di akal gitu sama anak-anak. Nah itu pasti kita harus lebih banyak lagi research di buku ataupun di internet juga ya mengenai itu ya Kak Putih ya. Iya sih, apalagi kalau misalnya tadi ya dihubungkan dengan kita membiarkan dia membaca, mendapatkan informasi gitu kan. Berarti kan konsekuensinya adalah dia akan menanyakan hal-hal yang mungkin sifatnya filosofis ya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga kalau orang tuanya juga balik lagi tadi mau melatih berpikir kritis, kita juga harus menerima konsekuensi. Kadang-kadang pertanyaannya nih agak berat dan sulit gitu. Jadi aku kalau dari aku pertama ya, menurut aku kita sebagai orang tua nggak perlu menempatkan diri sebagai si yang paling tahu dan harus bisa menjawab semua gitu, apalagi terkait agama. Jadi aku suka bilang kalau agama itu kan sebetulnya hal yang sifatnya personal antara kita sama yang Maha Kuasa. Banyak hal-hal yang sebetulnya tidak bisa terlalu spesifik kita jawab gitu. Nanti kalau neraka tuh bentuknya seperti apa sih? Kalau misalnya kita sebenarnya kita orangnya baik tapi tiba-tiba jadi jahat gitu, nanti masuk surga atau neraka? Itu hal-hal yang sulit untuk dijawab dan tidak bisa dijawab oleh ibu gitu. Nah jadi biasanya sih aku intinya dari orang tua siap aja mengatakan bahwa itu bukan hal yang bisa kita jawab gitu. Nah kadang-kadang kan orang tua tuh ada yang suka ngerasa, gue nggak boleh nih sampai kelihatan nggak tahu gitu. Jadi memang jadi dari orang tua itu butuh bisa mengakui bahwa ya memang nggak semua hal itu kita tahu, kita yang paling tahu dan kita bisa memberikan jawaban gitu. Jadi ada cerita, jadi sedikit cerita agak lucu ya, anakku tuh suka nanya macam-macam kan. Jadi begitu dia dapat informasi dari gurunya, itu kan informasi agama tuh suka spesifik banget gitu ya. Terus udah gitu pas dia nanya ke aku tuh aku jawab nggak tahu kan, dia nanya soal akhirat terus kan. Jadi aku bilang, ibu nggak tahu nak gitu kan sih. Ibu tuh emang kayak gak cocok deh bu ditanyain soal agama bu gitu. Beda kalau guru aku sih cocok gitu. Ya, karena kan kalau guru mungkin merasa kayak ya aku harus bisa jawab gitu kan pertanyaan murid-muridku gitu. Dan sebetulnya aku pribadi juga berharap di rumah itu kita bisa tetap memposisikan diri sebagai kalau misalnya ada yang
tidak sesuai sama prinsip keluarga, itu tetap bisa kita pantau gitu kan. Kadang-kadang kan kalau dari sekolah mungkin pendekatannya bisa jadi beda sama value keluarga kita. Nah, jadi kalau di aku tetap berharapnya tidak semua pertanyaan itu harus bisa dijawab sekarang, apalagi yang memang berbau spiritual. Mungkin bisa diajak discuss bareng-bareng juga, atau cari buku yang memang relate juga, jadi bisa ya udah ini loh ternyata di buku tuh kayak gini gitu, jadi nggak melulu tentang semuanya dari otak orang tuanya aja gitu. Iya, betul. Ya kan? Jadi dicari jawabannya bareng-bareng. Oke. Nah, aku kan research juga nih di Instagram Kak Putih, kayak ternyata Kak Putih lagi belajar tentang sustainable development. Nah, itu tuh apa aja sih Kak yang dipelajarin dari sustainable development itu? Jadi aku sebenarnya baru mulai kuliah gitu ya, terus udah langsung cuti nih karena mau melahirkan. Tapi sebenarnya intinya sustainable development itu kan adalah kalau terjemahannya adalah pembangunan berkelanjutan gitu ya. Jadi bagaimana caranya bahwa kita nanti akan meneruskan bumi ini dengan segala isinya itu untuk generasi-generasi berikutnya gitu. Kalau misalnya nanti alamnya udah hancur atau misalnya kayak sekarang cuaca nggak menentu, jadi semakin tidak menentu juga gitu ya, soal ketahanan pangan dan segala macam, itu kan sebenarnya akan berpengaruh ke depannya nanti ke generasi selanjutnya gitu. Nah, jadi memang yang dipelajari itu banyak aspek gitu, karena kan ketika kita ngomongin planet, ketika kita ngomongin hidup di bumi ini kan nggak sebenarnya bukan hanya soal manusia kan, tapi soal manusia juga ada banyak masalah nih, banyak ketidaksetaraan gitu. Jadi misalnya ada yang kaya banget, ada yang tapi miskin banget. Tapi akhirnya membuat masalah sosial. Nah, itu juga salah satu aspek yang perlu dipikirkan tuh dalam sustainable development gitu. Jadi tentang pendidikan, tentang menghilangkan kemiskinan yang ekstrim gitu. Nah, tapi ada juga yang soal climate gitu ya, soal krisis iklim, soal transisi energi. Jadi cukup banyak sih aspek yang dilihat gitu untuk kalau kita ngomongin sustainable development gitu. Tapi yang pasti kita ngomongin juga soal kebijakan publik sih. Oh, I see. Berarti kan orang kan kalau mikirnya kayak sustainable development kayak lingkungan aja gitu. Ternyata seluas itu ya yang dipelajarin ya. Nah, kalau untuk pribadi sendiri nih goals-nya apa sih Kak dari belajar tentang sustainable development itu sendiri? Mungkin kalau kaitannya kita sebagai orang tua tuh mungkin berangkat dari rasa khawatir ya gitu. Jadi anak-anak kita gimana nih nantinya gitu, kedepannya apakah bumi ini tuh akan cukup, apakah udah tenggelam atau gimana, itu kan sesuatu yang mengkhawatirkan buat kita gitu. Jadi langkah apa sih yang sebetulnya bisa diupayakan gitu. Pasti itu kalau dari pribadi ya, kecemasan pribadi. Nah, terus udah gitu mungkin juga karena tadi kita sempat ngomongin soal community, berpikir kritis gitu. Aku juga melihat bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin soal macam-macam nih ya, soal sustainable development, soal lingkungan, soal kesetaraan perempuan, itu sebetulnya banyak hal yang perempuan atau ibu-ibu yang kena duluan, tapi kita nggak ngeh gitu. Jadi kayak misalnya harga beras nih kan, harga beras ya, lagi naik, beras ya. Lagi langka gitu kan, terus udah gitu permasalahan harga cabai, itu kan sebetulnya hal yang berdampak langsung tuh ke kita. Aduh gimana nih masak gitu kan, panik gitu. Tapi kita nggak selalu, ibu-ibu nggak semuanya menyadari bahwa itu adalah dampak dari kerusakan lingkungan dan krisis iklim yang akhirnya membuat cuaca itu nggak menentu gitu. Nah, jadi harapan aku sebenarnya adalah perlu lebih banyak. Aku pengen ngajakin lebih baik, udah ngajakin nih ibu-ibu baca buku gitu ya. Aku juga pengen ngajakin lebih banyak ibu-ibu gitu ya, atau para orang tua untuk lebih care dan tidak merasa bahwa, duh ini tuh isunya jauh deh gue, yang penting ngurusin anak dulu. Ngurusin anak penting, tapi sebetulnya tanpa kita sadari pengurus anak itu juga sangat dipengaruhi gitu. Kayak misalnya mungkin kemarin ini sempat tahun lalu gitu, akhir tahun lalu berasa polusi udara. Iya, betul. Anak tuh sakit kan. Iya, itu jadi berpengaruh juga kan kita ngurus anak ya. Sakit, GTM.
anak sehat aja kadang-kadang GTM kan kita Gimana pusing. sakit, Terus udah gitu sakit batuknya lama nggak sembuh-sembuh. Itu sebetulnya sadar nggak sadar kan pengaruh dari polusi. Nah jadi mudah-mudahan bisa ngajakin lebih banyak orang tua, ibu-ibu gitu ya, khususnya untuk menyadari ini tuh isu kita bersama dan perlu lebih banyak diomongin. Oke, jadi isu-isu di lingkungan itu tuh memang sedikit banyak akan berpengaruh dengan kehidupan kita ya. Jadi jangan ngerasa kayak itu mah nggak ngaruh ke gue. Aduh itu mah cuma penyu-penyu aja yang merasakan gitu atau beruang kutub. Kena ke kita juga bisa. Makanya juga kalau misalnya ada protes atau apa, kalau kita paham ya kita juga bisa terlibat gitu secara aktif untuk misalnya melakukan menyampaikan aspirasi gitu mungkin ya gitu. Ya mungkin kalau lewat sosial media tuh juga sebenarnya bisa banget ya kita menyuarakan apa pendapat kita, walaupun kadang kayaknya nggak ada yang ini juga deh, nggak ada yang ngaruh nih sama pendapat gue, tapi mungkin ada temen yang ngebaca jadi bisa ikutan diskusi, bisa jadi tukar pikiran. Itu tuh membantu banget juga untuk menghilangkan kejenuhan ibu-ibu di rumah yang kerjaannya mungkin ke dapur, ngurus anak, antar sekolah gitu. Itu jadi salah satu bentuk refreshing juga ya buat ibu-ibu. Bentuk pemahaman yang kan kita kalau dapat knowledge baru tuh sebetulnya ada rasa seneng ya, ada sense of accomplishment gitu. Oke, nah aku dari tadi ngobrol-ngobrol sama Kak Putih, dapat banyak insight banget nih. Aku maksudnya adore banget lah Kak Putih udah jadi ibu tapi masih passionate banget sama apa yang dikerjakan selama ini. Nah untuk kedepannya nih Kak Putih ada plan apa sih, goals apa sih yang kira-kira masih pengen dicapai nih? Kalau dari aku sih mungkin karena tadi kita udah sempat ngomongin soal BBB, literasi, juga ngomongin soal tadi sustainable development. Kayaknya kedepannya aku pengen lebih banyak bisa bergerak di komunitas sih gitu. Jadi kan bagaimana kita berkontribusi itu bisa macam-macam gitu ya caranya. Mungkin ada yang jadi caleg gitu. Nah kayaknya jalur aku tuh jalur yang komunitas gitu. Jadi mungkin karena juga punya cukup teman-teman di sosial media, mungkin kayak tadi Mbak Jasmine bilang ya menyuarakan beberapa hal di sosial media gitu. Jadi bagaimana komunitas tadi ibu-ibu, parents itu bisa lebih bergerak atau bisa lebih terlibat gitu dalam hal-hal yang sifatnya sebenarnya ini nanti berpengaruh ke kita tapi kita nggak sadar gitu. Jadi mungkin lebih ke arah situ. Terus mungkin ini mohon doanya anak kedua mungkin agak beda tantangannya sama cuman punya satu anak, tapi ya mudah-mudahan bisa disiplin untuk mencapai apa yang diinginkan. Oke, nah aku juga mau minta tips nih dari Kak Putih ini untuk moms yang masih pengen mengejar passionnya tapi mungkin merasa kayaknya aku udah ibu-ibu, udah deh cukup deh gitu. Mungkin Kak Putih bisa share di sini. Kalau menurut aku sih nggak perlu takut. Mungkin kalau jadi beberapa hal gitu ya. Jadi yang pertama, yang kesatu adalah nggak usah terlalu berpikir terlalu jauh gitu. Ini kalau aku mencoba ini nanti apa kata orang gitu ya, apa nanti kalau begini jadi gimana. Dicoba aja dulu, tapi nanti setelah dicoba itu kita perlu mengevaluasi gitu. Sebenarnya misalnya nih ada misalnya ada moms yang kayaknya aku tuh pengen deh walaupun udah ibu-ibu mencoba jadi konten kreator gitu. Itu kan nanti bisa memberikan banyak manfaat gitu ke orang-orang. Nah nggak apa-apa dicoba aja dulu, nggak usah aduh nanti aku kalau YouTube harus pakai alat gimana. Dicoba aja dulu small steps gitu. Nah small steps terus nanti baru setelah kita coba dengan konsisten setelah berapa lama baru kita evaluasi. Bener nggak sih ini tuh sesuai dengan yang aku harapkan gitu. Bener nggak sih ini tuh jadi memakan waktu banget gitu. Itu bisa nanti dievaluasi. Jadi dimulai aja dulu gitu. Terus udah gitu mungkin tips yang kedua adalah kalau misalnya memang bergerak di komunitas itu tuh sangat bisa membantu banget gitu karena komunitas itu kan terdiri dari banyak orang, banyak kepala, banyak passion gitu. Nah jadi ketika kita coba terlibat di satu komunitas, mungkin kita
nggak hanya aktif di komunitas itu, tapi nanti kita jadi ketemu inspirasi dari anggota atau member yang lain gitu. Ketemu sama temen yang sama-sama suka masak walaupun komunitasnya komunitas ibu-ibu gitu. Nah itu bisa banget sih menjadi jalan masuk gitu. Terus udah gitu apa ya, mungkin yang aku pikir juga adalah jangan menjadikan status sebagai ibu atau emak-emak itu sebagai batasan. Suka ada tuh, aduh gue kalau udah emak-emak gini udah deh, gue kalau baca buku tuh enggak deh gitu. Atau aduh emak-emak nih belajar kayak gini lemot nih. Itu sebenarnya jangan pernah punya pikiran seperti itu, karena yang namanya kemampuan berpikir, kreativitas, terus kemudian ya kemampuan skill membuat konten dan lain-lain itu sebetulnya sesuatu yang perlu dilatih. Ya kalau dilatih ya nggak akan lemot gitu. Jadi stop limiting yourself. Mungkin itu kayak. Oke, jadi udah sebagai ibu-ibu tuh nggak boleh membatasi diri sendiri juga gitu ya. Tadi kan kita udah bahas nih mengenai literasi, kalau misalnya pengen anaknya hobi baca, mulai dari orang tuanya juga mulai baca buku lagi. Mungkin kemarin-kemarin kayak aduh senangnya main handphone aja, tapi sekarang ayo coba kembali lagi ke toko buku untuk cari-cari buku yang memang bisa dibaca bareng-bareng sama anak-anak. Tadi juga Kak Putih mengajarkan kalau misalnya kita sama anak tuh nggak perlu harus selalu tahu jawaban dari pertanyaan anak-anak kita. Bisa juga kita ajak untuk diskusi bareng-bareng atau cari sumbernya bareng-bareng. Nah kayak gitu tuh Mams. Jadi jangan membatasi diri dulu ya. Berarti coba aja dulu, mulai aja dulu. Siapa tahu nanti ke depannya kalau misalnya disiplin akan jadi sesuatu yang bisa memberikan positif pengaruh positif untuk sekitarnya gitu ya Kak Putih ya. Setuju banget. Oke, nah kita udah seru banget nih bahas macem-macem nih sama Kak Putih, mulai dari perjalanan kuliahnya Kak Putih, belajar geologi sampai akhirnya menjadi ilustrator dan juga penulis buku. Thank you banget nih Kak Putih udah main-main ke podcast Keluarga Modern Parent. Untuk Moms and Dads, mungkin bisa juga main-main ke Instagramnya Kak Putih. Boleh disebutin lagi Kak username-nya? @byputih. Di situ Kak Putih banyak ngasih tips-tips, info-info, dan juga mungkin Instagram community-nya Kak? @bbb book club. Nah, mungkin itu Moms yang pengen cari teman baru atau cari hobi baru nih dari community tersebut, bisa banget join dan juga tukar pikiran sama para anggotanya di sana. Oke, kalau gitu Moms and Dads, stay tune terus di YouTube channel Mothercare Indonesia. Jangan lupa juga untuk nonton episode Keluarga Modern Parent yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga share videonya ke teman-teman. Saya Jasmine dan juga saya Putih. Kita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode Keluarga Modern Parent selanjutnya. Bye-bye!